Terima kasih, Mbak Askar. Yang saya hormati Bapak Andoyo, Direktur PT Jawa Web Media Edukasi Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dedi Dwianto, Pakar Cyber Security. Yang saya hormati Bapak Solihin MT, Direktur Eksekutif Aptikom atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Bapak, Ibu-Ibu, pimpinan di lingkungan Universitas Nusantara yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan berbagai perguruan tinggi tadi disebutkan dari Indonesia Timur, dari berbagai bagian negara Indonesia yang lain yang saya hormati, adik-adik, para mahasiswa, baik dari prodi Teknik Informatika maupun prodi-prodi yang lain, dan para tamu undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas rahmat dan hidayahnya kita semua pada pagi hari ini di tengah-tengah pandemi COVID masih diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga bersama-sama masih bisa mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika dengan tema peluang dan tantangan profesi IT di era dan pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, ini tema yang saya kira sangat tepat ya untuk disampaikan pada webinar kali ini, bukan hanya karena penyelenggaranya memang teknik informatika sehingga memang sesuai dengan bidangnya, tetapi memang kita sedang mengalami situasi yang mau tidak mau siapapun harus bisa menguasai IT ini. Dari sisi pandemi COVID-19, saya kira kita semua merasakan dampaknya. Usaha-usaha yang kita jalankan hampir semua stagnan, bahkan merosot, sehingga minus hasilnya. Itu banyak sekali terjadi, banyak yang gulung tikar, tidak bisa meneruskan usahanya. Di satu sisi, ya, baik perusahaan besar maupun kecil semua menerima dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini bahkan semakin merajalela di negeri kita. Dan Indonesia dikenal sebagai negara yang terburuk di dalam menghadapi dampak COVID-19 ini. Baik terburuk dalam arti penularan tiap harinya maupun tingkat kematian yang semakin meningkat dari hari ke hari. Kita setiap hari menerima kabar teman-teman baik kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, satu persatu mendahului kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap sehat dan bisa berkarya di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini. Dengan pandemi ini, dari sisi positifnya adalah pemanfaatan IT menjadi semakin besar, meluas, dan orang-orang yang tadinya tidak paham IT, mau tidak mau harus kemudian belajar IT untuk bisa meneruskan berbagai kegiatannya. Dan sebenarnya sebelum masa pandemi pun ada, peran IT di seluruh dunia sangat mendominasi. Dan saya kira perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu didominasi oleh perkembangan IT. IT yang dipelopori tahun 70-an, 80-an oleh Bill Gates dengan Microsoft-nya kemudian berkembang ke macam-macam. Kemudian berbagai kegiatan
semuanya berlandaskan IT yang bisa cepat sekali berkembang ya. Kita tahu Amazon besok begitu berkembang luar biasa, sehingga Jeff Bezos yang memiliki Amazon bisa kemudian menyaingi Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia. Dan banyak sekali orang-orang terkaya di dunia, bahkan di Indonesia, yang kemudian berkembang begitu cepat, mengalahkan figur-figur yang mengembangkan usaha-usaha tradisional. Seperti Mas Menteri Nadiem Makarim ya, tidak mungkin Mas Nadiem jadi menteri kalau dia tidak kemudian menggeluti IT melalui Gojeknya, dan Gojek berkembang begitu luar biasa. Dan kebetulan Presiden Pak Jokowi juga menggandrungi tentang pengembangan IT ini, sehingga Mas Nadiem yang masih sangat muda itu dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan bahkan sekarang ditambah Ristek, itu riset dan teknologi, itu semua di bawah Mas Nadiem, walaupun sebentar lagi dia akan mendapatkan wakil menteri ya, supaya tidak terlalu berat memang ya. Kemudian berkembangnya Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Kitabisa, itu semua bisa cepat berkembang karena pemanfaatan IT. Jadi pada masa era pandemi sekarang ini, profesi IT betul-betul sangat menjanjikan. Sehingga berbahagialah yang sudah memilih prodi teknik informatika. Karena insya Allah masa depan Anda, walaupun setelah pandemi pun, itu IT sudah tidak bisa diragukan lagi menjadi tumpuan harapan masa depan seluruh bangsa di dunia. Sekarang RRC, bagaimana dia berkembang begitu cepat, begitu luar biasa karena pemanfaatan IT. Jadi siapapun yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya di bidang IT, itu yang akan menjadi negara-negara yang mencapai kemakmuran lebih baik dibandingkan yang tidak memanfaatkan IT. Dan pasca pandemi COVID-19, ini yakin betul kita bahwa IT tetap akan menjadi motor penggerak ya, dari perkembangan usaha di berbagai bidang yang akan menjadi lokomotif berjalannya ekonomi menjadi lebih cepat lagi. Jadi tanpa kita menguasai IT, maka kita akan semakin ketinggalan. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pada webinar kali ini. Temanya peluang dan tantangan profesi IT di era dan pasca pandemi COVID-19 yang menghadirkan pakar-pakar di bidangnya. Terima kasih Mas Handoyo. Terima kasih Mas Dedi Dwianto, dan terima kasih Mas Solokin yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan sebagai narasumber di dalam webinar kali ini. Insya Allah Anda betul-betul bersodakoh di bidang ilmu ya, memberikan manfaat dari ilmu yang Anda kuasai untuk masyarakat yang banyak ya, yang sebenarnya pendaftarnya kemarin sudah 600-an, sekarang sudah hadir 323 orang yang akan menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Dan ini narasumber ini juga kelihatan tampangnya muda-muda ya, masih imut-imut semua ya, yang rektornya yang amit-amit ya, tetapi yang penting narasumbernya imut-imut semua. Dan mereka bisa mencapai tahapan seperti sekarang ini dalam usia yang sangat muda karena beliau-beliau ini menguasai IT. Jadi ini contoh-contoh konkret yang bisa kita lihat betapa peran profesi IT di masa lalu, masa kini, masa depan ini terus menjanjikan. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena yang paling penting adalah mendengarkan para narasumber. Jadi saya akhiri sambutan saya dengan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber, dan terima kasih kepada teman-teman pimpinan Universitas Dian Nusantara maupun pimpinan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air yang hadir mengikuti kegiatan ini.
dan terutama kepada para mahasiswa yang masa depan Anda itu sangat ditentukan bagaimana Anda bisa menguasai IT ini. Ya, tanpa Anda menguasai IT itu MDS, masa depan suram. Ya. Tapi kalau Anda menguasai IT, MDC, masa depan cerah. Nah, tinggal pilih sekarang, mau pilih yang mana. Ya. Selamat mengikuti acara webinar dengan tema peluang dan tantangan profesi IT di era dan pasca pandemi COVID-19. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.